Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai analisis wacana kritis. Tapi sebelum itu, mari kita teriakkan semangat kita agar kita tetap bersemangat. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Teman-teman ini benar luar biasa. Saya kira kita selalu ingin tahu dan ingin lebih tahu dari sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, atau bahkan mendapatkan informasi dari orang lain. Tetapi tidak lepas dari aspek yang kita diskusikan hari ini adalah sebuah wacana. Kita masih ingat ketika kita belajar linguistik di semester 1 dulu. Semester 1 dimanapun kalian mungkin pernah berkuliah, pernah belajar, pernah membaca, saya kira pernah membaca ketika belajar linguistik itu ada linguistik struktural, ada linguistik fungsional. Linguistik struktural kita akan bicara tentang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik. Berbicara masalah linguistik fungsional, kita berbicara masalah pragmatik, sosiolinguistik, sosiopragmatik, neurolinguistik, religiopragmatik, religiolinguistik, psikopragmatik, dan aneka macam interdisipliner linguistik lainnya. Dan tentu kita ingat ketika kita belajar linguistik struktural, kita pahami secara diadik, bentuk dan fungsi. Diadik, bentuk, dan fungsi. Mas Mamat membaca. Mas Mamat membaca. Ini kalimat informatif. Mas Mamat membaca. Tapi kalimat ini kan dari sisi bentuk dan fungsi jelas Mas Mamat membaca. Tapi ketika saya ubah intonasinya, apa? Mas Mamat membaca. Nah, ada tambahan kata tanya apa dengan apa? Mas Mamat membaca. Nah, perubahan intonasi ini ternyata memiliki perbedaan makna. Karena apa? Dari intonasinya. Kan kita masih ingat ya, ketika kita belajar jenis-jenis kalimat, dilihat dari intonasinya, ada kalimat tanya, ada kalimat berita atau informatif, ada kalimat seru. Nah, ini tentu berbeda juga. Nah, ketika kita berbicara masalah analisis wacana kritis, tentu kita lihat ada 3 kata. Analisis wacana kritis, ya. Analisis wacana kritis. Nah, berarti kita lihat analisis jelas. Kita bisa melihat, kita bisa tahu, kita bisa melihat di KBBI online, kita bisa tahu dari bacaan kita, dari pendengaran kita, dari proses diskusi kita, bahwa analisis itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kajian atau mengkaji, mendeskripsikan secara detail. Nah, sehingga kalau kita lihat dari analisis ini, tentu kita kaitkan dengan wacana. Wacana ini merupakan gabungan dari kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf yang disambungkan dengan kohesi dan koherensi, memiliki makna leksikal dan gramatikal. Ketika leksikal berarti dia bisa dilihat ketika kata secara mandiri atau morfem bebas. Gramatikal ketika dilihat dari makna morfem terikat atau makna gramatikalnya. Nah, kita lihat satu kata lagi, kritis. Nah, kritis ini berarti memiliki kajian detail, membahas secara detail, yang didukung dengan fakta data empirik untuk memahami pada aspek-aspek struktural, tapi juga aspek fungsional. Kalau tadi saya katakan di awal bahwa struktural itu dari aspek diadik, bentuk, dan fungsi, Mas Mamat membaca, tapi secara fungsional, linguistik fungsional, kita lihat dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Apa? Mas Mamat membaca. Kan gitu ya. Jadi jelas kita bisa memahami ada konteks yang dimainkan di situ atau konteks yang menyertai kalimat itu. Jadi kalau sederhananya saya
tadinya enggak baca ya, enggak baca. Terus ada senior saya namanya Mas Edi Suryanto lewat. Wih, dek-dek. Lalu saya langsung pegang koran. Lalu saya membaca. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Nah, Mbak Eca berkomentar. Wih, apa? Mas Mamat membaca gitu. Nah, Mas Edi yang tadi lewat senyum-senyum ya. Senyum-senyum tipis ya. Senyumnya senyum 228. Beda, senyum tipis dengan senyum 228 kan beda. Tetapi kalimat atau wacana yang tadi saya katakan di sebuah media cetak Tribun Jateng, harian pagi Tribun Jateng ini, semua bisa kuliah di kampus negeri dengan tanda seru 2 ting ting ya, gitu ya. Beda dengan ting tingnya dengan ting dung, itu beda lagi. Ting dung itu bisa pintu masuk ke Indomaret atau Alfamart, tapi bisa juga ting dung, kereta senja Jogja Solo segera diberangkatkan. Nah, bergantung konteks situasi, waktu, dan kapan itu dibunyikan. Artinya, memahami sebuah wacana itu tidak bisa serta-merta kita katakan ini maksudnya A, maksudnya B, maksudnya C. Tetapi perlu pemahaman. Perlu pemahaman secara luas. Perlu pemahaman berbasis teks, konteks, dan konteks. Karena apa? Ini bagian dari pemahaman fungsional tadi. Fungsinya apa? Kalau tadi saya katakan Mas Mamat membaca, jelas itu kalimat informatif. Mas Mamat membaca, Mas Mamat sedang membaca. Tapi ketika kita lihat wacana yang kedua, apa Mas Mamat membaca? Nah, ini ada aspek konteks yang menyertai. Tadi konteksnya, oh Mas Edi lewat. Berarti mungkin Mas Mamat lagi caper cari perhatian dari kakangnya biar nanti ditraktir untuk buka gitu. Itu ada aspek yang punya tujuan disampaikan. Lalu ada Mbak Ica komentar, apa? Mas Mamat membaca, karena Mbak Ica tahu Mas Mamat jarang membaca. Kok tiba-tiba membaca? Lah itu jadi tanda tanya tak bro. Sehingga kita perlu paham konteks kesemestaan dari wacana yang menyertai, ya, teks atau konteks yang menyertai, konteks dan konteks yang menyertai kalimat atau wacana yang disajikan di dalam media Tribun Jateng tersebut. Nah, ternyata setelah kita pahami, kalau kita hanya mendengar semua bisa kuliah di kampus negeri, oh ternyata tanda seru itu jelas. Orang, seluruh masyarakat, seluruh pembaca akan bisa memahami maksudnya bahwa oh semua bisa kuliah di kampus negeri. Padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya kan ada yang bisa kuliah di kampus negeri, ada yang ikut tes melalui tes jalur undangan nggak lolos, ikut jalur mandiri yang pertama nggak lolos, kedua nggak lolos, ketiga nggak lolos, sampai semua model tes mandiri di kampus negeri diikuti nggak lolos. Nah, berarti di situ ada titik temu, ada konteks yang menyertai. Nah, kalau tadi saya katakan ada teks, konteks, dan konteks yang menyertai untuk memahami wacana secara kritis, itu harus memahami aspek-aspek lainnya. Nah, kita lihat konteksnya. UT itu berarti maksudnya Universitas Terbuka. Perguruan tinggi negeri, peraih rekor muri, alumni terbanyak lulusan seleksi CPNS. Nah, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka Semarang. Nah, ternyata kan ada konteksnya. Kalau kita hanya memahami kalimat atau wacana utama bahwa semua bisa kuliah di kampus negeri. Nah, ini kalimat yang besar ini. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Nah, ternyata ada konteksnya. Konteksnya adalah perguruan tinggi UT, perguruan tinggi negeri peraih rekor muri alumni terbanyak lulusan seleksi CPNS. Nah, artinya ternyata baru kita ketahui bahwa yang dimaksud semua bisa kuliah di kampus negeri ini kampus UT, Universitas Terbuka. Loh, Mas Mamat, apa memang UT kampus negeri? Iya. Jadi Pak Romadi tegaskan UT ini Universitas Terbuka. Memang mahasiswanya terbanyak di Indonesia, terus tidak ada drop out, bisa kuliah sepanjang umur, sepanjang hayat, dan ini kantor pusatnya ada di Jakarta, di Pondok Cabe. Nah,
Artinya dari aspek-aspek ini perlu kita pahami titik temu memahami sebuah wacana kritis atau analisis wacana kritis, kita tidak bisa serta melihat secara parsial makna leksikal dari kalimat atau wacana tersebut. Tetapi kita harus memahami triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Jadi ada teks, konteks, dan konteks. Dan memahami konteks ini juga tidak hanya satu sudut pandang, tapi bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Sudut pandangnya kan ada konteks suasana, konteks situasi, konteks waktu, konteks tempat, konteks sosial, konteks budaya, konteks hukum, konteks pendidikan, konteks psikologi, konteks agama, konteks seni, konteks bahasa, konteks aneka konteks. Maka aneka konteks ini kalau kita satukan akan banyak ragamnya, yang ragam konteks, keberagaman konteks, kebinekaan konteks, keberagaman geografis. Itulah yang sering Pak Rohmadi sebut dengan kesemestaan. Konteks kesemestaan. Jadi konteks tidak hanya yang bisa kita lihat, tetapi konteks yang bisa kita dengar, kita rasakan, kita perbincangkan, kita diskusikan, kita perdebatkan, kita kritisi. Dan itu bisa kita lihat dalam objek analisis wacana kritis, judul-judul di media cetak, aneka wacana dalam media cetak. Dan juga ini gambar-gambar ini adalah bagian dari konteks, ya, bagian dari konteks. Nah, ini bagian dari konteks. Sehingga ketika kita lihat dari semua aspek, ini bisa kita jadikan objek analisis wacana kritis. Teman-teman kehebadan luar biasa, ini upaya kita memahami analisis wacana kritis. Ini baru bagian dasarnya, kita belum masuk ke bagian dagingnya. Karena kalau bagian dasar itu kan ya baru bagian kulit luarnya. Nanti kalau kita mau masuk ke bagian dalamnya, kita mulai urai objek-objek analisis wacana kritis yang tentu saja akan bisa kita manfaatkan sebagai upaya dengan pisau bedah analisis yang betul-betul tajam. Kita urai, kita deskripsikan secara kritis, secara detail, yang didukung dengan fakta data empirik, dengan contoh-contoh fakta data empirik yang memang kita temukan dari sebuah media cetak, bisa media elektronik, bisa media online, bisa media-media apa saja. Teman-teman kehebadan luar biasa, proses belajar analisis wacana kritis itu memang tidak mudah, tetapi kita bisa. Karena kita harus terus memanfaatkan sumber-sumber literasi digital yang bisa kita baca dari semua platform digital. Di media cetak juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber literasi cetak. Dan itu bagian upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita untuk belajar agar tahu dan lebih tahu itu bagian proses yang tentu harus kita pahami. Oleh karena itu, silahkan nanti teman-teman mulai mengidentifikasi, memilih, memilah, dan memetakan mana yang bisa masuk kategori objek analisis wacana kritis, mana yang bisa menjadi objek analisis sosiolinguistik, mana yang bisa menjadi analisis pragmatik, psikopragmatik, dan juga analisis-analisis wacana dalam perspektif struktural yang kita lihat dari gramatikalnya. Nah, itu semua akan menambah wawasan kita. Jangan menyerah, kita terus belajar, terus berliterasi bersama-sama agar kita menjadi lebih tahu dan memiliki pengetahuan yang lebih dari berbagai sumber. Kita terus berbagi cerita, kita berbagi pengalaman untuk bisa menguatkan hati dan pikiran agar kita memahami tek-kotek dan konteks kesemestaan dalam kehidupan, kebinekaan dalam keberagaman, kebinekaan dalam kehidupan. Dan ini bisa kita lihat dalam dunia maya, media sosial, dan juga dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah sebenarnya kita terus berupaya untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat.
Karena upaya kita untuk bisa menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini, ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam semangat yang sama dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Tetap semangat, bersinergi untuk melaksanakan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Terima kasih bersama Muhammad Rahmadi Ratu Lisa. Sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.